teman-teman semua, terima kasih Anda telah mampir di channel Apologetika Eksklusif. Pada kesempatan ini, lagi-lagi kita membahas Patrice Allegro yang saya beri judul itu Patrice Allegro Fitnah Pendeta MIM mengendus bidat dalam videonya yang berjudul mengendus bidat Nestorianism dan adopsionisme dalam debat versus Egy Sujana itu. Jadi dia menuduh pendeta MYM mengendus bidat ini, atau dalam arti pendeta MYM seolah-olah memberikan semacam pamparan teologi, penjelasan teologis terkait posisinya dia sebagai perwakilan Kristen dengan cara menggunakan argumen atau teologianya bidat. Dalam hal ini teman-teman, lagi-lagi sebenarnya Patrice Allegro memberikan argumen yang sebenarnya ini bukan karena dia, Patrice Allegro, benar-benar paham posisi teologi dari pendeta MIM. Tetapi apa teman-teman? Lebih dari kecemburuan pribadi, ini penilaian saya ya. Oleh karena dia atau kelompoknya mereka tidak bisa mewakili iman Kristen di muka umum. Itu dia. Ya, di muka umum untuk memberikan penjelasan terkait iman Kristen juga kepada mereka atau orang-orang yang berbeda agama, teman-teman. Jadi ini tegas saya katakan ya, bahwa ini kecemburuan sebenarnya. Makanya dia terus menyerang Protestan. Ya, karena hanyalah orang-orang Protestan yang berani dengan lantang menyampaikan iman ya kepada mereka yang mempertanyakan itu iman Kristen. Ya, dan memang semua para imam Katolik di Indonesia ya, mana ada yang berani teman-teman debat dengan mereka yang beda agama, tidak ada. Secara umum maksudnya, kalau hanya di TikTok itu, di komal-komal TikTok itu atau di kolom komentar itu ya itu biasa ya. Orang lain juga bisa melakukan itu. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, hari-hari ini Patrice Allegro sangat gencar melakukan serangan-serangan terhadap Protestan. Untuk itu kewajiban bagi kita untuk memberikan counter attack terhadap tuduhan-tuduhan yang dia atau Patrice Allegro sampaikan itu. Karena semua itu sebenarnya itu tidak benar atau bisa kita katakan atau kita kategorikan sebagai omong kosong semua. Jadi dalam hal ini dia menyinggung bidat Nestorianism dan adopsionism. Maka saya ingin supaya saudara bisa paham terhadap ajaran para bidat ini. Apa yang diajarkan oleh adopsionism dan Nestorianism. Sekarang kita mulai dari adoptionism. Ya, ajaran ini dipelopori oleh atau tokohnya itu yang bernama Paul of Samosata, yang adalah seorang bishop atau uskup dari Antioquia. Ajaran ini mengatakan bahwa Kristus adalah manusia biasa yang pada saat baptisan ya menerima kuasa ilahi dan diangkat ke suatu posisi ilahi. Jadi baptisan, cuman kadang-kadang ada mereka yang mengatakan setelah kebangkitan ya. Tetapi tetap saja posisi teologinya itu semacam demikian. Jadi ada perkembangan dalam diri Kristus, ini ajaran mereka, dari manusia biasa menjadi semacam Allah. Nah, atau bukan betul-betul Allah, tetapi lebih rendah dari Allah. Ya, ini pandangan dari bidat ya yang mengklaim diri sebagai Kristen yang bernama adoptionisme ya. Lalu yang kedua yang dia tuduhkan di videonya itu adalah Nestorianism. Nah, apa itu ajaran Nestorianism? Ajaran ini mendapatkan namanya dari tokoh yaitu Nestorius ya, yang pada tahun 428 menjadi bishop di kota Konstantinopel. Ajaran ini mengatakan bahwa Kristus terdiri dari dua pribadi. Ingat ya, Tritunggal itu mengajarkan tiga pribadi. Lalu pribadi kedua itu
bagi dia memiliki dua pribadi lagi. Ajaran ini mengatakan bahwa Kristus terdiri dari dua pribadi, yaitu pribadi Allah dan pribadi manusia. Tetapi Logos menguasai manusia Yesus sepenuhnya, sehingga Yesus menginginkan, ya, menghendaki dan berbicara seperti Allah. Jadi kedua pribadi ini sama-sama dua pribadi, tetapi Logos itu atau yang ilahi itu, ya, menguasai Yesus dengan sepenuhnya. Lalu Yesus yang manusia itu menginginkan, menghendaki dan berbicara seperti Allah. Ya, Kristus disembah bukan karena dia Allah. Ingat kata-kata itu teman-teman ya. Kristus disembah bukan karena dia Allah, tetapi karena Allah ada di dalam dia. Jadi bagi dia itu, Yesus itu hanya tempat bagi Allah, tempat berdiam. Nah, ini jelas sekali salah teman-teman kalau kita melihat Tritunggal yang sebenarnya. Terus Nestorius menentang istilah Theotokos teman-teman. Nah, ini berkaitan dengan Katolik ya, atau Bunda Allah, dan mengusulkan istilah Christotokos atau Bunda Kristus untuk Maria gitu ya. Nah, karena ia berpendapat bahwa Maria tidak melahirkan Allah, tetapi hanya melahirkan tempat di mana Allah itu diam, hanya melahirkan tubuh Kristus, tetapi nanti setelah lahir itu Allah diam di dalam itu atau Logos. Nah, ajaran ini dikecam oleh sidang gereja di kota Efesus ya pada tahun 431 Masehi, yang sekaligus mempertahankan istilah Bunda Allah untuk Maria. Tetapi teman-teman, catatannya ya yang perlu kita lihat adalah bahwa istilah Bunda Allah itu dipertahankan. Nah, bukan meninggikan Maria, tetapi untuk menunjukkan persatuan yang tidak terpisah antara hakikat ilahi dan hakikat manusia dalam diri Kristus. Jadi hakikat ilahi kalau kita belajar Tritunggal itu dan hakikat manusia dalam diri Kristus itu tidak terpisah. Ya, tidak terpisah, tapi kita bisa membedakan. Itulah yang pernah saya perdebatkan dulu dengan murid-murid Soentulio ketika mereka berkata bahwa pribadi Kristus itu atau natur dalam pribadi kedua itu terpisah secara lokal. Ada yang di bumi, ada yang di surga gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau setelah itu gereja Katolik Roma menggunakan istilah Bunda Allah itu untuk meninggikan Maria, maka itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak dimaksud oleh sidang gereja Efesus itu. Nah, Patris Allegro itu kan sering berbicara dengan istilahnya konsili segala macam dan lain sebagainya. Nah, sementara dalam sidang gereja Efesus itu 431 itu tidak menggunakan istilah itu untuk meninggikan Maria. Ya, itu dia teman-teman. Nah, lalu itu prinsip ajaran atau landasan teologi khusus Kristologi terkait pandangan adopsionisme dan Nestorianisme. Jadi Anda bisa memperhatikan video perdebatan Pendeta MYM. Apakah Pendeta MYM mengutip atau menggunakan secara abstrak argumen dari dua bidat ini? Sebenarnya tidak, teman-teman. Nah, jadi jelas dalam perdebatan Pendeta MYM itu beliau memberikan definisi yang jelas dan jawaban yang jelas terkait Tritunggal, teman-teman. Ya, Allah Tritunggal satu hakikat dalam tiga pribadi. Istilah pribadi ini kan seringkali kawan-kawan kita yang seberang itu langsung terbawa ke dalam pribadi yang fisik atau pribadi manusia atau hal-hal seperti benda yang ada di sekitar kita. Nah, jadi sekaligus menyanggah Nestorianisme yang mengatakan bahwa Yesus itu dua pribadi. Pendeta MYM belum pernah mengatakan dua pribadi, teman-teman. Seperti yang saya lontarkan tadi di atas. Ya, Tritunggal itu percaya bahwa ya Allah Tritunggal ya satu hakikat dalam tiga pribadi.
Nah, pribadi kedua itu memiliki dua pribadi lagi. Ya, siapa dia? Ya, Yesus yang manusia dan yang logos. Itu yang dua pribadi menurut pandangan Nestorianism. Sementara Tritunggal tidak seperti demikian, teman-teman. Jadi apa yang dikatakan oleh Patrice Allegro ini sebenarnya sungguh-sungguh bisa kita katakan keterlaluan, teman-teman ya. Ya, jadi itulah sebagai satu pengalaman bagi kita, semacam penilaian. Apakah Patrice Allegro ini berkata jujur atau hanya sekedar membual karena kecemburuan? Ya, bisa saja. Lalu Pendeta MIM menjelaskan bahwa pribadi kedua logos atau firman yang sudah ada dalam kekekalan itu ya berinkarnasi menjadi manusia. Ya, sehingga memiliki dua natur, bukan pribadi ya. Sungguh-sungguh ilahi dan sungguh-sungguh manusia, tidak tercampur ya, tidak terpisah ya, bisa dibedakan tetapi tidak terpisah, teman-teman ya. Nah, ini tadi menyanggah apa yang dikatakan oleh teologi konsep kristologi dari Nestorianism. Jadi untuk Patrice Allegro, silakan perhatikan baik-baik perdebatan itu. Jangan hanya mengeluarkan pandangan-pandangan yang tidak benar sehingga membuat Anda kelihatan lebih spektakuler dari pendeta MIM. Saya kurang tahu berapa banyak tulisan-tulisan yang sudah Anda keluarkan, tapi kan bukan itu maksud saya, tapi saya lebih melihat terhadap argumen Anda. Kalau argumen Anda saja sudah seperti ini, ya, maka saya juga mempertanyakan kualitas Anda itu. Ya. Itu dia, teman-teman. Jadi kalau kita lihat pengertian atau definisi dari ajarannya adopsionisme dan Nestorianism, maka kita perhatikan apa yang diajarkan oleh pendeta MIM, bahwa Allah Tritunggal itu satu hakikat dalam tiga pribadi, bukan dua pribadi, dan Yesus dan natur dari pribadi kedua itu tidak terpisah seperti ajaran sebelumnya saya katakan. Maka sesungguhnya istilah-istilah yang dilontarkan oleh Patrice Allegro itu tidak nyambung sebenarnya. Ya, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Ya. Jadi harus kita pahami akan hal itu supaya kita juga tidak kacau melihat apa yang diajarkan oleh pendeta MIM. Jadi terima kasih, ini yang perlu saya sampaikan untuk meluruskan Patrice Allegro. Demikian, terima kasih.